Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Pada kesempatan kali ini kita akan bacakan suatu riwayat hadis yang ditulis, yang asalnya kitab hadis ini karya Ibnu Hajar al-Asqalani, yakni Munabbihati ala isti'dadi yaumil mi'ad. Munabbahat atau munabbihat alal istidad al yaumal mi'ad, yakni perkara-perkara yang harus diperhatikan dalam rangka mempersiapkan hari akhir. Ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahu ta'ala, yakni ulama abad ke-8 Hijriah. Lalu kitab ini disyarah oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Umar An-Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, yang beliau berasal dari Banten, ya, Al-Jawi, ulama dari ulama Jawa. Namun kita pernah dapat faedah kalau dikatakan Al-Jawi ialah yakni dari bangsa Melayu, ya. Jadi kalau ada ulama Al-Jawi itu termasuk Malaysia, ya. Jadi Malaysia, Indonesia, mereka menamai ulama mereka dengan sebutan Al-Jawi, yakni ulama Melayu rahimahullahu ta'ala, yakni ulama abad ke-13 Hijriah, ya. Jadi jarak antara beliau dengan penulis kitab ialah sekitar 500 tahun. Ya, ulama abad 8 dan ulama abad ke-13 sekitar 500 tahun jarak beliau dengan penulis kitab. Beliau menamai kitabnya dengan Nasuihul Ibad. Ya, kita baca sebagai ekstra, ya, bacaan ekstra, karena biasanya kita baca Riyadhus Shalihin, kita sekali-kali baca dari kitab ini. Berkata, ya, Ibnu Hajar al-Asqalani, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dullil ma'siyah ila izzit ta'ah agnahu Allahu ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi jundin wa a'azzahu min ghairi asyiratin. Tadi kita temukan riwayat ini ada di kitab Al-Hilyah karya Abu Nuaim Al-Asfahani. Jadi Abu Nuaim Al-Asfahani punya kitab namanya Al-Hilyah atau panjangnya Hilyatul Auliya. Lalu juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Az-Zuhud, ya. Jadi Az-Zuhud itu banyak pengarangnya. Ada Imam Ahmad punya kitab namanya juga Az-Zuhud, ya. Kalau nggak salah Ibnu Abi Dunya juga punya kitab namanya Az-Zuhud juga. Dan Imam Al-Baihaqi punya kitab namanya juga Az-Zuhud, ya. Kita baca terjemahannya dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang keluar dari hinanya maksiat, barang siapa yang keluar dari hinanya maksiat menuju kepada kemuliaan taat,
Berkata Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, makna dzulil maksiat, karena maksiat itu disifati dengan dzul, kehinaan. Maka setiap kita pasti merasa, ya, setiap kita selesai melaksanakan atau naudzubillah, ketika berbuat dosa, melakukan maksiat, entah itu zina mata ataupun yang lainnya dari hawa nafsu yang muharramah, itu ada perasaan menyesal setelahnya. Ya, bagi orang yang beriman, ketika selesai melaksanakan atau ketika melakukan dosa, biasanya ada penyesalan dan akan merasa hina. Ini kalau hatinya masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hatinya sakit atau hatinya mati, maka perbuatan maksiat pun akan dirasa biasa-biasa saja. Dan bentuk kemaksiatan atau kemaksiatan itu hanya melahirkan penyesalan. Ya. Kita pernah baca kitab Al-Fawaid, ya. Kalau tidak salah menukil perkataannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, betapa banyak manusia yang menuruti hawa nafsunya, ya, tidaklah begitu banyak, ya. Tidaklah, ya, betapa banyak orang yang menuruti hawa nafsunya, melainkan akan melahirkan penyesalan. Jadi kebanyakan seseorang yang menuruti hawa nafsunya itu hanya akan melahirkan penyesalan di akhir. Dan setiap bentuk kemaksiatan, apapun itu, dari meninggalkan perintah Allah, baik dari menerjang larangan Allah, ini hanya akan melahirkan kehinaan pada dirinya, dunia wal akhirat. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang keluar dari hinanya maksiat menuju kepada kemuliaan taat, karena taat, ya, itu merupakan perkara yang akan menjadikan seseorang itu mulia. Dengan ketaatanlah para nabi, para anbiya wal mursalin mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih Allah, sebagai aulia Allah, sebagai apa? Rasul wal anbiya. Begitu juga para aulia, para wali Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang bertakwa. Setiap ketaatan itu akan menambahkan sakinah, menambahkan ketenangan bagi orang yang mengamalkannya. Seseorang yang kita bisa dilihat, ya, kita bisa lihat contoh yang sangat mudah. Ketika kita bisa berinfak dan ternyata infak kita itu bermanfaat bagi orang yang mendapatkannya, ini akan menjadi apa? Ini akan menjadi sesuatu yang tenang hati kita, senang hati kita. Bukan karena dapat pujian, bukan, tapi karena apa? Ada perasaan bahagia ketika bisa membahagiakan orang lain, ya. Ketika kita bisa membantu fakir miskin, memberikan bantuan, ketika orang yang dibantu itu mengambil manfaat, kita akan merasa bahagia tanpa mereka memuji kita. Itu Allah berikan bisyarah, ya, berikan kabar gembira di dunia ini dengan bentuk apa? Kita bahagia. Dan inilah bentuk apa? Fadilah, keutamaan dari ketaatan, al-ihsan, berbuat baik kepada sesama. Maka merupakan konsensus kesepakatan akidah Ahlussunnati wal Jamaah bahwasanya iman, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi ta'ah wal yankusu wa yankusu bil ma'siyah. Keimanan seseorang itu bisa bertambah, naik dan turun, pasang dan surut, bertambah ketika melakukan ketaatan, dan akan berkurang, melemah seiring dengan perbuatan maksiat. Seseorang ketika banyak melakukan ketaatan-ketaatan, ini akan menjadikan imannya bertambah,
melahirkan ketenangan as-sakinah pada dirinya. Lalu kita lanjutkan hadisnya. Ketika barang siapa yang keluar dari kehinaan maksiat menuju kepada kemuliaan ketaatan, maka Allah Allah akan memberikan 3 fadilah, 3 keutamaan. Kita baca fadilah yang pertama, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kaya dirinya, akan menjadikan hamba tersebut kaya. Al-ghina, tanpa dari harta. Allah akan menjadikan orang ini kaya dari jalan selain harta. Ini artinya bukan nanti dia miskin, bukan, nggak punya harta, bukan. Jadi miskin atau kaya itu tidak ada kaitannya dengan materi. Kata Nabi Muhammad SAW, inamal gina gina'un nafs. Yang hanyalah dinamakan seorang kaya itu ketika kaya hati. Jadi kekayaan itu ialah hakikatnya yang ada di hati, bukan yang ada di tangan. Betapa banyak manusia yang ada di tangannya dunia, banyak rekeningnya di mana-mana, banyak tanahnya, banyak, akan tetapi hidupnya seperti seorang budak, dipermainkan oleh dunia, tidak bisa menikmati dunianya. Dia mobilnya yang pakai sopir, rumahnya yang nunggu pembantu. Dia keluar di pagi hari dalam keadaan anak-anaknya masih tidur. Dia pulang sudah di malam hari, anaknya sudah tertidur. Jadi anaknya nggak pernah berinteraksi sama dia. Waktunya digunakan habis untuk bekerja mencari harta, tanpa ia menikmati. Ketika dia sudah mencapai umur 40-50 tahun, Allah berikan penurunan kesehatan, berupa mungkin kena sakit, entah diabetes ataupun darah tinggi, yang ujung-ujungnya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Akhirnya apa? Hidupnya tidak enak. Ini menandakan apa? Seseorang yang kaya, yang hanya di tangan, yang apa yang ada di tangannya saja, ini merupakan bukanlah kekayaan secara hakikat. Karena kekayaan secara hakikat, kata Nabi, ialah gina'un nafs, perasaan merasa cukup pada dirinya, pada hatinya. Perasaan cukup pada hatinya. Ketika seseorang, kata Nabi tadi, keluar dari hinanya maksiat menuju mulianya taat, Allah akan jadikan dirinya seorang yang kaya tanpa dari jalan atau dari jalan selain mal, harta. Meskipun bisa ada kemungkinan orang ini juga akan kaya dari sisi harta, tapi bukan sekedar harta yang banyak saja, tapi yang pasti hatinya akan merasa kaya. Atau tanpa memiliki tentara, Allah akan menguatkan dia tanpa dia memiliki tentara. Contoh, dulu para sahabat dan Nabi SAW ketika jihad perang Badar, beliau berangkat hanya sekitar 300-an orang, dan musuhnya
sekitar 1.000 orang. Kalau dari sisi hitungan tentara kalah telak, ini 3 kali lipat jumlah musuh. Akan tetapi Allah memberikan kemudahan dan memenangkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di perang Badar. Maka ini Allah jadikan kemudahan, kemenangan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa ketika ia meninggalkan maksiat, ketika ia menjalani taat. Allah akan menguatkannya meski dari jalan selain Allah berikan tentara. Ini juga terjadi pada para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf ketika menghadapi raja-raja yang bengis. Ketika lihat Imam Ahmad radhiyallahu anhu, ketika Imam Ahmad ini hidup di masa kaum Mu'tazilah berkuasa, yang dikala itu rezim penguasa dikuasai oleh orang-orang pembesar-pembesar dari kalangan Mu'tazilah yang berpendapat bahwasanya kata mereka Al-Quran itu makhluk, fitnah khalqul Quran. Orang-orang ini memaksa para ulama di zaman itu agar mensepakati pendapat bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Kalau tidak setuju maka dibunuh atau disiksa sampai mati. Imam Ahmad yang pernah merasakannya. Beliau Beliau dipenjara, disiksa di penjara sampai beberapa generasi, hingga akhirnya Allah memberikan petunjuk kepada pemimpin yang generasi ketiga atau keempat, maka beliau dibebaskan. Beliau dibebaskan. Maka seseorang semisal Imam Ahmad, dia akan tetap kuat menghadapi musuh. Ketika seorang diri, meskipun berhadapan dengan raja yang bengis sekalipun, dia tidak ada gentar sedikit pun, tidak ciut nyalinya meskipun digertak, meskipun diancam untuk dibunuh. Dan ini merupakan sesuatu yang langka di zaman kita ini. Maka sudah sepatutnya di zaman ini semisal para dai, para ustadz itu harus seorang yang pemberani. Jangan takut diintimidasi, jangan merasa ciut hanya sekedar di komen yang komen itu negatif, yang bisa melawan argumen kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Maka tatkala kita sudah memegang prinsip dalam beragama, menyampaikan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah ala fahmi salaf, ketika menyelisihi para pengekor hawa nafsu, ketika mereka marah-marah, kita sabar, kita harus kuat. Jangan takut hanya sekedar di komen, hanya diancam ini dan itu. Karena memang jalan dakwah itu bukan jalan yang seperti jalan tol, mulus tanpa hambatan. Tatkala kita menjadi hamba yang taat, maka Allah akan menguatkan kita meski dengan jalan selain Allah beri tentara. Allah akan menguatkan, memberikan keberanian, memiliki jiwa pemberani, suja'ah. Lalu yang ketiga, min ghairi asyiratin, wa a'azzahu min ghairi asyiratin, dan Allah akan memenangkan dari musuh-musuhnya meskipun tanpa pengikut, meskipun tanpa banyaknya pengikut. Maka seorang yang memegang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun sendiri, meskipun minoritas di tempatnya, maka jangan pernah sekali-kali merasa ciut, karena Allah akan pasti, kita harus yakin Allah pasti akan memenangkan kita dari musuh-musuh ini.
dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang ateis, dari kalangan ahlul bid'ah, ya, dari kalangan orang-orang liberal, ya, yakin tatkala kita menjadi orang yang taat, kita akan dimenangkan tanpa Allah mengirimkan pengikut. Bal binasrillahi ta'ala, kata Imam An-Nawawi Al-Bantani. Bahkan Allah akan mengirimkan bantuan, akan mengirimkan kemenangan, ya, memberikan pertolongan, ya, dari arah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang taat, ya, orang-orang yang taat ini merupakan para wali Allah. Allah akan jadikan para wali itu hatinya senantiasa merasa kaya. Bukan artinya kita memberikan pelemahan, menurunkan semangat Anda dalam mencari pekerjaan atau mencari nafkah, bukan, ya. Akan tetapi bekerja itu wajib. Akan tetapi carilah harta itu dari pintu-pintu yang semestinya. Hindari harta yang mengandung syubhat, ya. Jangan memakan harta dari jalan yang batil, dengan cara yang batil. Tinggalkan yang syubhat. Dan apabila sudah tercukupi dari sisi memberikan nafkah kepada anak dan istri, atau keluarga, orang tua, ataupun saudara kerabat, maka berikan bantuan kepada yang lain, ya. Jadi harta itu ada haknya bagi orang lain. Ada zakat yang harus ditunaikan, zakatul mal. Kalau dalam setahun nilai hartanya itu di atas nisab, maka wajib ditunaikan zakatnya. Atau apabila dia seorang pedagang, ya, setahun hartanya di atas nisab, baik itu nisab perak atau emas, mana yang ia pilih, maka dikeluarkan. Atau seorang petani yang panen itu juga dari hasil panennya apabila berupa makanan pokok dikeluarkan zakatnya. Maka dia tidak pernah merasa apa? Merasa kurang, ya. Dia tidak merasa kurang. Kita baca hadis Nabi Muhammad SAW, ya. Mana qasat sodakotin min malin. Mana qasat sodakotun min malin. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Kurang di sini ialah dari sisi materi, tetap kurang. Kalau kita hitung dari sisi materi tetap kurang. Karena harta kita yang asalnya anggap 100 juta, ketika disedekahkan, dizakatkan 10 juta, maka dia akan jadi 90 juta. Maka makna berkurang di sini ialah apa yang ada di hati. Seseorang tidak akan pernah merasa berkurang kekayaan yang ada di hatinya meskipun hartanya itu lenyap. Kenapa? Karena ia yakin hilangnya harta, berpindahnya harta yang tadinya ada di tangan, ini tidak membuat sedih yang ada di hati. Karena ia yakin semua ini hanyalah titipan. Ketika seseorang memiliki harta, kemudian qadarullah, ya, hartanya itu hilang atau lenyap, maka apa? Maka dia yakin tatkala ia seseorang yang beriman, maka tidak ada yang menimpa pada dirinya kecuali itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar. Ya, Allah akan pasti ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah terluput dari kita. Dan ini sudah ditakdirkan.
tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, yakni tidak berkurang kebahagiaan yang ada di hati. Hatinya akan tetap merasa cukup. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua ialah hartanya berkah. Hartanya berkah. Seseorang yang hidup sebulan pemasukan 2 juta, ketika ia kaya hati, akan cukup. Akan cukup. Entah dengan jalan apa akan cukup. Anak-anaknya insya Allah cukup untuk sekolah, ya, istri untuk masak harian, insya Allah cukup. Tapi seseorang yang hatinya itu tidak merasa kaya, masih merasa kurang, meskipun sebulan income 10 juta, dia akan menjadi orang yang gelisah karena tidak memiliki kekayaan yang ada di hati. Ya. Ini kalau kita kembali ke makna Allah akan membuat ia seorang yang kaya. Seseorang ketika meninggalkan maksiat menuju kepada taat, Allah akan kuatkan hatinya. Allah akan jadikan hatinya seseorang yang kaya. Yang kedua, Allah akan jadikan menguatkan dirinya meskipun dia tidak memiliki tentara. Lalu Allah akan memenangkan dari musuh-musuhnya, ya, meskipun ia tidak memiliki penolong, bala bantuan. Ya, dia terlihat mulia di hadapan musuhnya. Kemuliaan yang ada pada dirinya hakikatnya ialah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang memuliakan Allah, ya, maka Allah akan angkat derajatnya. Allah akan angkat derajatnya. Maka inilah wali-wali Allah. Ya. Maka hati-hati dari seseorang yang memusuhi wali-wali Allah. Termasuk kita nasihatkan kepada Anda sekalian, kita hidup di zaman banyak tersebar ilmu. Banyak sekali sekarang orang mampu mengakses ilmu dengan mudah. Bisa mencari takhrij hadis hanya sekedar ketik di Google. Dia bisa mencari pendapat-pendapat yang rojih, yang marjuh hanya sekedar membaca lewat Google. Tapi hati-hati, kita ya wasiatkan kepada kami pribadi dan Anda sekalian bahwasanya ya, para ulama salaf itu memiliki kemuliaan di sisi Allah. Meskipun mereka di zaman mereka belum ada media sosial di zaman seperti zaman kita ini. Artinya akses ilmu di sisi mereka sulit didapat. Meskipun demikian mereka berjuang mencari ilmu hingga berpindah-pindah negara, berpindah-pindah negeri, mencari para masyayikh, mencari guru, sehingga dengan kepayahan yang ada pada mereka Allah jadikan berkah. Jadi beratnya menuntut ilmu, ulama salaf terdahulu itu dijadikan berkah ilmunya. Lihat kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang mungkin 1000 tahun lebih, sampai sekarang masih dibaca. Sahih Bukhari, ya, riwayat Sahih Bukhari, riwayat Muslim, ya. Tafsir Ibnu Katsir mungkin 1000 tahun lebih masih kita baca. Kitab Riyadhus Shalihin. Maka jangan sekali-kali, ya, kami wasiatkan setiap kita itu merendahkan para ulama, ya. Merendahkan para ulama, ya. Mereka memiliki kedudukan. Yang terjadi, ya, yang terjadi di tengah-tengah ini, faktanya, realitanya ialah sekarang sudah mulai banyak orang itu mencela ulama tanpa sadar. Ya. Tatkala dihadapkan dia pendapat madhab yang 4, dia akan lebih memilih pendapat ustadznya. Ya. Kita tidak melarang hal itu, akan tetapi tatkala ia mengambil pendapat ustadznya, maka harusnya tetap dijaga adab. Ya. Tetap dijaga adab. Ya. Jadi seseorang yang berbeda pendapat
dengan siapapun itu, tetaplah beradab. Tatkala kita berbeda pendapat dengan teman sesama penuntut ilmu, atau kepada para masyayikh kita berbeda pendapat, atau bahkan dengan imam madhab kita berbeda pendapat, senantiasa jagalah adab. Karena kita yakin semua ulama tanpa terkecuali pasti mereka akan berlandaskan ketika berdalil, berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Pasti ya, pasti. Kalaupun pendapatnya itu ternyata lemah, maka itu bukan sesuatu yang disengaja. Artinya mereka tergelincir dari pendapat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka manusia. Bisa benar bisa salah. Kecuali para nabi yang maksum, dijaga dari kesalahan ya. Maka jaga adab. Karena mereka wali Allah ya. Para ulama dan ahli ibadah mereka ialah wali Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi, membuat gangguan kepada wali-waliku, kepada kekasih-kekasih Allah, maka sungguh Allah mengumumkan baginya perang. Ya, Allah mengumumkan bagi orang yang mencela ulama dengan perang. Dan wali Allah secara umum, karena wali Allah itu bukan hanya ulama tapi juga orang-orang saleh. Maka hendaknya ketika kita berbeda pendapat dengan ulama tertentu, dengan orang saleh tertentu, nasihat dengan adab dan jangan pernah keluar dari fokus masalah. Tatkala seseorang itu tidak setuju dengan Ustadz Fulan, maka cukup kita membantah dari sisi ilmiah, dari sisi kesalahan, dari sisi apa yang kita tidak setuju. Jangan merembet kepada pribadi ya. Karena kalau masalah bantah-membantah harus ilmiah. Jangan sampai fisiknya kita cela, anaknya, keluarganya kita cela, tidak. Jadi seseorang hendaknya fokus pada masalah yang dia tidak setuju dan dengan adab. Karena bisa jadi ya, belum tentu semua orang yang salah itu bukan kekasih Allah ya. Kecuali orang-orang yang mereka di atas kesesatan ya. Kalau seseorang itu sudah berada di atas kesesatan, kita lihat kesesatannya. Apakah kesesatannya itu mengeluarkan ia dari Islam atau tidak? Kalau seseorang itu masih memiliki iman, dia sesat akan tetapi masih muslim statusnya, bisa saja ya. Orang-orang Khawarij misalnya. Orang-orang Khawarij tidak dikafirkan oleh Nabi, tidak dikafirkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ya, adapun peperangan yang dihadapi oleh Ali, yang dilakukan oleh Ali, perang kepada orang-orang Khawarij, bukan karena Ali radhiyallahu anhu mengkafirkan, akan tapi dari sisi mencegah kerusakan yang ada pada Khawarij. Ya. Apabila sampai pun kita bertemu dengan kelompok atau seorang yang sesat, menyimpang akidahnya, selama ia masih muslim, maka dia masih memiliki hak seorang muslim ya, hak seorang muslim masih diberi salam ketika bertemu ya, ketika sakit masih dijenguk ya. Dan seperti ini malah bertolak belakang yang terjadi di realita di tengah-tengah kita ya. Kebanyakan kita kalau berpindah ya channel ustadz, berpindah channel guru, biasanya sudah tidak dikasih salam. Dia anggap ahlul bid'ah ya. Ahlul bid'ah dirinci ya. Kalau dia ahlul bid'ah tapi masih muslim, maka dia masih memiliki hak muslim. Kalau dia pakai dalil, oh setiap ahlul bid'ah itu harus
tahdir, harus dijarh, harus dihajar, maka kita kembalikan kepada maslahat dan mafsadat. Hajar itu dilakukan ketika ada maslahat. Ketika seseorang dihajar tapi malah tambah buruk orangnya itu, maka hajar itu tidak dilakukan lagi. Ya. Ketika kita menghajar seseorang, menjauhi, memboikot seseorang, ketika diboikot dia malah keluar dari agama Islam, nah kita siapa yang salah? Siapa yang salah? Maka semua ada sikap menyikapi, ya. Sikap menyikapi. Dan dakwah ini bukanlah dakwah komunitas, ya. Dakwah ini bukanlah dakwah komunitas, akan tetapi dakwah ini ialah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Kita dakwah bukan hanya kepada komunitas, kita dakwah kepada orang kafir. Kita dakwah kepada orang-orang liberal. Kita dakwah kepada orang-orang fasik. Kita dakwah kepada kaum muslimin secara umum, ya. Tentu dakwah ini dengan metode yang sesuai objek, sesuai waktu, sesuai tempat, ya. Dan dengan metode yang khusus. Berdakwah kepada orang kafir berbeda dengan berdakwah kepada orang fasik. Berbeda berdakwah dengan orang awam. Berbeda berdakwah dengan kepada penuntut ilmu, berbeda. Artinya semua ada sikap, semua ada aturan, semua ada adab, semua ada caranya. Ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan Mu'adz bin Jabal, ya, ke Yaman, Nabi peringatkan, ya, sesungguhnya engkau akan mendatangi dari kalangan ahli kitab. Artinya ahli kitab ini bukanlah orang yang jahil, orang yang sudah memiliki ilmu, ya. Maka Nabi memberikan beberapa rambu-rambu kepada Mu'adz bin Jabal, bagaimana ia berdakwah nanti, ya. Disuruh kepada, ya, agar bertakwa, agar bertauhid, ya, agar bersaksi dengan kalimat syahadat, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian memerintahkan salat, menunaikan zakat dan selainnya. Ya. Berbeda dengan berdakwah kepada orang-orang fasik. Berbeda berdakwah kepada para penuntut ilmu, ya. Maka jangan disamaratakan, ya. Dakwah itu metodenya jangan disamaratakan. Seseorang mengajar fikih kepada orang awam, cukup dia ajarkan matan-matan yang ringkas, cukup dengan dalil-dalil yang minimal, ya. Jangan dibaca semua dalilnya, ya. Dia baca dalil-dalil yang mudah dipahami, yang kesimpulannya mudah dimengerti, mudah diamalkan. Berbeda lagi kalau dia mengajar kepada para penuntut ilmu, misal mengajar di pondok, ya dia sampaikan semua dalilnya, ya. Baik dalil yang lemah sekalipun, dalil yang kuat, perbedaan pendapat para ulama mana yang rajih, sampaikan, ya, karena mereka penuntut ilmu. Tapi kalau cara yang kedua ini disampaikan kepada orang awam nggak paham. Dan, ya, saya ulangi lagi, hati-hati dari mencerca ulama, ya, karena, ya, al-luhum al-ulama masmumah, ya, daging para ulama itu beracun. Ketika kita menggibah seorang manusia biasa, orang biasa itu pun disifati oleh Allah apa? Memakan bangkai saudaranya. Apalagi yang kita gibai ini ialah ulama, ya. Maka tentu lebih mengerikan lagi. Demikian yang bisa kita baca dari kitab Nasha'ihul Ibad karya Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.